Shalom dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di luar sana. Salam bertemu kembali di dalam channel ini, Raiman Caian. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada masa kini, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan kali ini saya datang di channel ini untuk menyampaikan sebuah renungan, yaitu mengenai tiga orang ustadz, tiga orang ustadz yang mencabar seorang pastor untuk melakukan mukjizat penyembuhan, ya kawan-kawan. Dan tiga orang ustadz ini saya tidak mengenal mereka, kawan-kawan. Saya tidak mengenal mereka, tetapi nama mereka saya tahu. Yang pertama itu nama dia adalah Ustadz Ariasto, dan yang kedua itu adalah Ustadz Dondi Tan. Yang ketiga adalah Ustadz Yusuf Ismail. Nah, mereka bertiga ini membuat satu video, membuat satu rekaman, di mana mereka sedang membicarakan tentang mukjizat, di dalam Alkitab, dan mereka ini menanam perspektif ataupun menanam hal di dalam pikiran mereka, bahwa orang-orang yang membuat pembuat mukjizat ini adalah orang-orang yang berbuat jahat, Itu adalah perspektif mereka, itu adalah pikiran mereka, ya kawan-kawan. Dan dengan itu mereka juga mencabar, seorang pastor untuk melakukan mukjizat di daerah mereka, di kampung mereka, mengumpulkan orang-orang yang buta, yang lumpuh dan macam-macam penyakit lah di dalam pembicaraan mereka itu, percakapan mereka mau mencabar pastor ini, yaitu Pastor Andy Simon, Nah, kita sangat bersyukur, karena karunia roh itu telah pun dibagi-bagikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga karunia itu dapat digunakan untuk tujuan kebaikan bagi sesama orang-orang percaya, bahkan kepada sesama manusia dimanapun kita berada. Dan kita juga bersyukur sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur karena mengangkat hamba-hambanya, pastor-pastor seperti Andy Simon yang diberikan karunia untuk membuat mukjizat penyembuhan, seperti Pastor Daud Tony yang diberikan karunia penglihatan. Dan dalam hal ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus itu selalu menerima peringatan dan penghiburan daripada Tuhan. Dan orang-orang Kristen sangatlah bersyukur karena diberikan Tuhan, hamba-hambanya yang berkarunia seperti ini, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, walau bagaimanapun di sini, kalau iman orang Kristen, iman orang-orang percaya itu disentuh, ataupun iman Kristen itu diganggu oleh orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang beragama lain, mereka sentuh iman orang Kristen, mereka ganggu dengan cara apapun juga, dengan menggunakan dalil-dalil di dalam Alkitab, bahkan di dalam Alkitab mereka sendiri pun
Nah, ini wajib ya, wajib bagi orang-orang Kristen sendiri ataupun orang-orang yang percaya yang menjalani iman sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab untuk bersuara. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara, kita tidak akan berdiam, kita tetap bersuara karena kita menyatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada waktu saya mendengar video ataupun rekaman yang mereka lakukan itu, 3 orang ustadz ini, mereka sedang membuat satu cabaran, ya, membuat satu tantangan kepada Pastor Andi Simon untuk melakukan mukjizat, ya, seperti mana yang kita ketahui pada masa kini Tuhan telah memberkati dan mengangkat Pastor Andi Simon untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu melakukan mukjizat penyembuhan di mana-mana dia pergi, dan kita bersyukur Tuhan mengangkat Pastor Andi Simon juga, sudah namanya menjadi besar dan terkenal, menjadi pendeta yang dipercayai oleh jemaat-jemaatnya, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan karena namanya sudah terkenal dan apa yang dia lakukan itu sudah dilihat oleh dunia luar, di luar sana, maka mereka merasa tertantang, untuk kawan-kawan dan saudara-saudara, dan mereka menggunakan segala cara untuk menyatakan bahwa ajaran dan orang ini adalah pengajar yang palsu, pengajar yang sesat, mukjizat yang palsu, ya. Dan mereka menganggap bahwa pembuat mukjizat ini adalah pembuat kejahatan, dan ini adalah hal yang sangat tidak baik bagi orang Kristen apabila kita mendengar demikian, ya. Apabila saya mendengar mereka mencabar Pastor Andi Simon untuk membuat satu mukjizat di daerah mereka, di kampung mereka, saya teringat satu ayat ini di dalam Alkitab, ya kawan-kawan, di mana roh jahat ataupun iblis itu mencabar Yesus ataupun mencobai Yesus supaya Yesus melakukan mukjizat, ya, yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat yang ketiga. Injil Matius pasal 4 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ya. Nah, karena cerita ini kawan-kawan, di mana Yesus itu sedang berpuasa, sedang lapar dan dahaga, ya kawan-kawan. Lalu iblis datang untuk mencobai dia, ya, mencobai dia, jika engkau anak Tuhan, jika engkau anak Allah, ya, dan perintahkanlah batu-batu itu supaya menjadi roti. Nah, itu adalah pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, kalau kita melihat pencobaan ini, apakah Yesus terus melakukannya? Apakah Yesus terus memerintahkan semua batu-batu dan gunung-gunung itu menjadi roti? Apakah Yesus tidak mampu melakukannya? Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara, apakah Yesus tidak mampu membuat iblis, roh-roh jahat itu sekali menjadi roti? Yesus mampu. Yesus boleh melakukan mukjizat karena dia adalah firman Tuhan. Dia adalah firman Allah. Dan apa yang diucapkannya itu pasti terjadi. Itu pasti berlaku. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat. Tuhan Yesus Kristus tidak memerintahkan batu-batu itu menjadi roti. Karena apa?
Karena apabila Yesus melakukan itu hanya sekadar pertunjukan saja. Ya, iblis itu tidak akan bertobat. Ya, iblis itu tidak akan selepas itu menyesali segala dosanya lalu menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, kawan-kawan. Tujuannya hanya mencobai. Dan ini adalah suatu perkara yang jahat semata-mata, kawan-kawan dan saudara-saudara. Ya, tujuannya adalah untuk mencabar dan mencobai sahaja. Ya, tetapi hati tetap tidak sedar dan tidak bertobat. Ini kawan-kawan. Nah, apa gunanya banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, jika seseorang itu tidak menerima sumber mukjizat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Walaupun 1000 mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan di depan orang-orang yang memandang remeh, memandang sepele, memandang rendah mukjizat Tuhan yang dinyatakan melalui hamba-hambanya, tetapi kalau mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mujizat itu tidak ada gunanya bagi mereka. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Bapa di surga, ya, supaya akhirnya banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, ya. Bukan hanya mau melihat mujizat itu semata-mata seperti suatu pertunjukan. Ya. Kita perlu ingat saudara-saudara dan kawan-kawan. Tuhan itu melihat hati, ya. Tuhan itu melihat hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kawan-kawan. Bukan untuk kemudian meremehkan atau menyepelekan perbuatan Tuhan yang besar. Itu, kawan-kawan. Jadi apabila kita melihat orang-orang seperti ini, seperti ustadz yang 3 orang ustadz ini yang sedang mencabar Pastor Andi Simon melakukan mukjizat, apa gunanya? Tidak ada maknanya bagi mereka. Kenapa? Sementara mereka sudah menanam satu perspektif di dalam pikiran mereka bahwa orang-orang pembuat mukjizat ini adalah pembuat kejahatan. Tetapi dalam masa yang sama mereka sedang mencabar orang untuk membuat mukjizat di daerah mereka, di tempat mereka berada. Apakah ini patut? Apakah ini sesuai? Apakah ini undangan yang ikhlas tulus? Saya rasa tidak, kawan-kawan dan saudara-saudara. Ini hanya bertujuan untuk membuat satu pertunjukan. Nah, Tuhan tidak mau melakukan mukjizat jika orang ini hanya ingin melihat satu pertunjukan tetapi tidak mau bertobat menerima Tuhan Yesus. Tetapi seandainya Tuhan melakukan mukjizat juga, apa gunanya bagi mereka? Tidak ada. Ini hanya mau membazir masa, membazir waktu, membazir tenaga. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Jadi tidak ada gunanya, kawan-kawan dan saudara-saudara, melakukan mukjizat yang hanya sekadar suatu pertunjukan sahaja.
tetapi orang-orangnya, bahkan yang menontonnya di sana, tidak mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, sekian renungan pada kali ini saudara-saudara dan kawan-kawan sekalian. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share video ini kepada kawan-kawan dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.